Halo, selamat siang sahabat RSU Pindad. Kali ini saya kedatangan tamu spesial yaitu dokter spesialis THT, yaitu dengan Dr. Esti Estiawati, spesialis THT KL. Monggo dokter, diperkenalkan. Selamat siang Sobat Sehat RSU Pindad, saya Dr. Esti Estiawati, SPTHT KL. Baik dokter, hari ini kan kita mau membahas soal gangguan pendengaran. Kenapa sih dok kita harus banget membahas tentang gangguan pendengaran ini? Ya, yang pertama mumpung lagi hangat-hangatnya. Jadi tanggal 3 Maret kemarin itu adalah Hari Pendengaran Sedunia atau World Hearing Day. Nah, yang kedua adalah semakin lama ternyata pasien dengan gangguan pendengaran itu semakin tinggi. Jadi tidak ada salahnya mumpung masih tema World Hearing Day kita bahas tentang gangguan pendengaran. Gitu ya teman-teman. Jadi tanggal 3 Maret kemarin itu kita memperingati Hari Pendengaran Sedunia. Jadi pertama-tama dokter, mungkin kita akan membahas apa sih dok gangguan pendengaran itu? Oke. Gangguan pendengaran itu adalah sebenarnya bukan diagnosa ya, tapi itu adalah keluhan pasien yang merasa terganggu atau keluhan-keluhan pasien yang merasa komunikasinya lewat verbal itu terganggu. Jadi dia mengalami gangguan komunikasi, kemudian dia pendengarannya berkurang, mulai dari pendengaran berkurang sampai benar-benar tidak bisa mendengar. Kalau selama ini dok, paling banyak gangguan pendengaran yang biasanya dialami oleh pasien sekarang itu gimana sih dokter? Macam-macam ya. Kalau misalnya pada usia sepuh itu gangguan pendengaran biasanya disebabkan karena faktor penyakit lain, metabolisme yang makin turun, misalnya karena hipertensi, karena diabetes mellitus, atau memang karena faktor usia. Jadi memang sudah waktunya turun gangguan pendengarnya yang kita sebut sebagai presbiosis. Kemudian yang kita waspadai saat ini adalah gangguan pendengaran pada usia yang relatif lebih muda. Kita tahu selama 2 tahun ini karena pandemi hampir semua hal dilakukan di rumah, mulai dari bekerja sampai sekolah. Otomatis pada saat online biasanya supaya tidak mengganggu lingkungan sekitar, mereka memakai headset. Nah, karena pemakaian headset yang tidak sesuai dengan yang kita anjurkan, itu seringkali memicu adanya kerusakan di alat-alat pendengaran, entah karena terlalu lama atau volume dari sound-nya yang terlalu keras. Mungkin itu kan dari orang-orang sekarang yang pakai headset. Mungkin ada penyebab lain dokter selain itu. Oh ya, jadi kalau secara global sebenarnya gangguan pendengaran itu dibagi dua. Yang bisa dihentikan atau bisa dicegah dengan yang tidak bisa dicegah. Untuk penyebab-penyebab yang tidak bisa dicegah itu sampai 40% dari gangguan pendengaran yang ada kasusnya. Yang 60% itu sebenarnya faktor-faktor yang bisa dicegah. Contohnya misalnya pada infeksi. Jadi gangguan pendengaran oleh karena infeksi itu menempati sekitar 30% dari gangguan pendengaran yang bisa dicegah. Contohnya apa? Contohnya pada penyakit gondong. Umumnya masyarakat kita itu menganggap remeh penyakit gondong, gondongan aja gitu. Padahal kalau misalnya dia sampai mengalami komplikasi pada saraf pendengaran, itu tulinya bisa total. Mulai dari yang gangguan pendengaran rendah sampai bisa total, benar-benar total, yang tidak bisa direhabilitasi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua bisa karena campak. Bisa karena gabak, kalau orang bilang gabak. Kemudian yang paling tinggi ya otomatis infeksi telinga tengah atau otitis media yang kita bisa, atau kalau orang bilang seringkali disebut kopoen. Nah, itu memang yang pemegang tertinggi. Kemudian yang kedua bisa karena faktor saat persalinan.
ya, persalinan lama atau persalinan yang biasanya divakum. Proses persalinan seperti itu rentan untuk kita mengalami pasien-pasien mengalami gangguan pendengaran karena kerusakan faktor pendengaran itu. Kemudian ada juga yang karena memang karena gennya atau kromosomnya. Kalau yang itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Untuk yang tadi dokter sebutkan, salah satunya karena infeksi ya dokter. Salah satu faktor telinga kita terkena infeksi itu kenapa ya dokter? Kan sering banget. Ya, sering banget. Kalau misalnya pada anak kecil yang usia balita, itu seringkali kopoan atau infeksi telinga tengah itu disebabkan karena memang anatomi tubuhnya itu masih rentan pada infeksi. Jadi dari telinga ke hidung atau tenggorokan itu sebenarnya ada saluran yang namanya tuba eustachius. Pada orang dewasa itu posisinya lebih tinggi telinganya, jadi menanjak gini. Tapi pada anak balita itu posisinya mendatar, sehingga kalau pada anak-anak itu mengalami gumo, muntah atau ada infeksi saluran tengah, misalnya batuk pilek, itu gampang sekali kumannya naik ke telinga, masuk ke telinga, akhirnya infeksi. Sementara pada yang usia di atasnya, misalnya pada anak-anak atau malah dewasa, itu ya seringkali karena infeksi saluran pernafasan atas, batuk, pilek, tidak segera diobati, akhirnya kumannya naik ke telinga tengah, infeksi di sana. Baik dokter, yang tadi kan terkait dengan penyebab gangguan pendengaran. Tapi bagaimana dok? Kita tahu bahwa kita itu sudah ada tanda-tanda mengalami gangguan pendengaran dokter. Oke. Tanda-tandanya itu ada beberapa macam ya. Yang pertama kita tiap kali ngomong sama orang atau dengar orang ngomong, kita itu secara ndak sadar tiba-tiba, hah? Apa? Nah, atau kita memiringkan salah satu telinga ke arah orang yang bicara atau sumber suara itu. Kemudian yang kedua, secara tidak sengaja kita tahu bahwa misalnya kita nonton TV, kemudian kita membesarkan televisi, volumenya televisi, tiba-tiba yang lain tuh kok besar sekali sih, kok ini sekali. Nah, yang begitu yang lainnya komplain, baru kita sadar, oh berarti kita ada gangguan pendengaran. Atau kita lihat ke anak kita, misalnya anak kita waktu dengarkan televisi kok besar banget sih gitu, atau dia makin ke depan dengan memiringkan salah satu. Nah, kalau sudah kayak gitu segera mungkin dibawa ke spesialis THT. Kita akan lakukan tes, kita periksa ada enggak gangguan obstruksi atau sumbatan dulu. Kalau misalnya enggak ada sumbatan, kemudian kita lihat ada infeksi enggak, sampai nanti kita tes pendengaran. Jadi kalau kita sudah ada tanda-tanda itu, pertama yang harus kita lakukan yaitu langsung ke vaskes kesehatan spesialis THT gitu ya. Ya, untuk melihat ada masalah apa, atau ada seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada obstruksi dari kotoran atau ada infeksi. Kalau dari tanda-tanda itu tidak ada, secara fisik bagus, tapi kok ada penurunan pendengaran, baru kita tes pendengaran. Kalau ini dokter, kalau pas sudah semuanya normal, tapi pas dites pendengaran ternyata memang ada masalah, mungkin penata laksananya seperti apa dokter? Penata laksananya macam-macam ya, berdasarkan dari hasil tes pendengaran itu. Jadi kalau misalnya masih dalam tahap ringan, biasanya kita akan cari penyebabnya kenapa. Kalau ringan itu kadang-kadang dengan rehabilitasi yang bagus, bisa pasien tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau misalnya sudah gangguannya sudah lumayan parah, sedang sampai berat, asal di bawah 90 desibel itu kita bisa pakai alat bantu dengar. Nah, kalau di atas 90 desibel baru kita biasanya pasang implan koklea. Oke. Kenapa penting untuk sesegera mungkin diperiksakan? Karena semakin lama kita membiarkan gangguan pendengaran itu bukannya semakin membaik, tapi malah makin parah, malah makin parah.
terutama pada anak kecil. Yang patut kita waspadai adalah pada anak-anak balita. Kalau pada anak-anak balita, terutama masih masa-masa di bawah 2 tahun, kemudian kita tidak aware, tidak segera mencari bantuan, sementara perkembangan anak itu cepat sekali. Jadi sebaiknya di bawah 2 tahun, kalau misalnya ada gangguan pendengaran pada anak kecil, kalau di bawah 2 tahun kita bisa segera mencari solusi, kita bisa lakukan terapi, itu dia masih bisa mengejar ketertinggalannya. Dia masih bisa ngomong entah dengan alat bantu dengar, entah dengan impan kokea, dan suaranya itu sama seperti anak-anak pada umumnya. Tapi kalau lebih dari 2 tahun, biasanya pasti masih ada sequel dan lain-lain. Dokter bahas tadi terkait alat bantu dengar ya, Dok. Kalau orang awam kan kita nggak tahu harus kemana, atau apa beli di toko biasa alat kesehatan bisa, atau ada rekomendasi dari dokter spesialis THT? Kalau untuk zaman sekarang memang alat bantu dengar bisa kita dapatkan ya, misalnya di optik sering ada tulisan juga terima alat bantu dengar, atau bisa di e-commerce. Cuman masalahnya biasanya yang di optik atau di e-commerce itu sistemnya gini, semua frekuensi yang masuk dia akan diperbesar gitu. Padahal kadang-kadang pada pasien dengan gangguan pendengaran itu tidak semua frekuensi dia turun. Kadang-kadang hanya frekuensi tertentu dia turun. Nah, kalau semua frekuensi itu diperbesar, otomatis pada frekuensi yang sebenarnya dia masih normal, tapi diperbesar, akhirnya kan terasa kalau bahasa Jawa nih cumpleng gitu, berisik, dan dia merasa ndak nyaman karena harusnya kok ndak enak sekali karena frekuensi gerbek-gerbek gitu. Nah, yang paling bagus sebenarnya datang ke spesialis THT untuk kita tes pendengaran. Setelah itu kita tentukan pakai alat bantu dengar atau enggak. Kalau misalnya pakai alat bantu dengar itu akan diberikan alat bantu dengar dengan di setel, sehingga frekuensi yang diperbesar itu adalah frekuensi yang sesuai, yang dia memang turun akan kita naikkan, dan nanti ada di setel sendiri yang oleh petugas yang berpengalaman. Gitu. Jadi mungkin di rumah sakit kita sudah bisa ya, Dokter, untuk penggunaan alat bantu dengar. Ya. Di rumah sakit kita sudah sekitar 2 bulan ini ya, sudah ada layanan alat bantu dengar, bisa memakai umum, bisa juga dengan fasilitas BPJS. Okay. Kalau ini kan sudah mengalami gangguan pendengaran ya, Dok. Kalau pencegahannya sendiri, Dok, kalau biar enggak sampai gitu, Dokter. Ya, yang pertama otomatis kita sering aware kepada lingkungan sekitarnya. Kalau memang lingkungan sekitarnya nyaman dengan suara televisi itu, kemudian kita kok enggak dengar ya, nah itu sudah tanda-tanda bahwa ada gangguan pendengaran, segera dikonsultasikan ke spesialis THT. Kemudian yang kedua, diusahakan semua barang seperti headset, telepon, jangan terlalu lama. Yang pertama, yang kedua jangan terlalu keras. Itu. Jadi ada waktu-waktu atau batasan waktu saat kita memakai headset atau memakai handphone. Misalnya pakai headset 1 jam, setelah itu harus istirahat. Kemudian untuk handphone juga volumenya jangan terlalu besar, dan diusahakan bergantian antara kanan dan kiri, jangan dominan satu sisi aja, seperti itu. Kemudian segera mungkin kalau misalnya ada infeksi, ada keluhan, nyeri atau tanda-tanda infeksi, segera ke spesialis THT. Jadi begitu ya, sahabat RS Pindad, kalau memang sudah mengalami ciri-ciri yang sudah disebutkan dokter, atau mungkin sudah merasa bahwa kebiasaan yang selama ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran, mungkin agak dikurangi sedikit atau bahkan dihindari, seperti itu. Mungkin untuk hari ini
pembahasan kali ini sudah selesai. Terima kasih dokter untuk ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.